Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kembali dari kita tentang Object Oriented Programming menggunakan Java. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep inheritance atau konsep pewarisan. Nah, kita akan memulai membuat kelas berdasarkan kelas diagram. Nah, di sini saya sudah memiliki kelas diagram untuk nantinya kita buat ke dalam shortcut menggunakan kode Java. Oke. Jadi saya jelaskan sedikit. Di sini kita memiliki kelas pegawai. Kelas utama, kelas yang akan selalu dipanggil adalah kelas pegawai, di mana kelas pegawai ini memiliki properti atau metode ada 3, yaitu setiap pegawai memiliki gaji pokok, memiliki nama, dan memiliki jabatan. Nah, kemudian gaji pokok ini juga memiliki metode. Ada beberapa metode, yaitu metode get gaji pokok untuk mengambil gaji pokok, dan metode set gaji pokok untuk memberikan nilai kepada properti gaji pokok. Begitu juga dengan nama. Di sini kita hanya mengambil nama dari properti nama. Kemudian juga memanggil metode get jabatan untuk mengembalikan nilai dari properti jabatan. Kemudian di sini ada get total gaji. Jadi get total gaji ini adalah metode atau fungsi untuk mengembalikan total gaji. Sedangkan prosedur atau metode untuk mengembalikan informasi dari nama, jabatan, dan total gaji. Oke, kita akan mulai saja. Kita akan membuat pertama. Nah, kemudian ada kelas-kelas di bawahnya. Ini adalah kelas-kelas yang mewarisi dari kelas utama ini, yaitu kelas pegawai. Artinya setiap kelas di bawahnya mempunyai mewarisi kelas-kelas di bawahnya, mewarisi nilai-nilai yang ada di kelas pegawai ini. Jadi manajer mewarisi kelas pegawai, sekretaris mewarisi kelas pegawai, begitu juga staf mewarisi kelas pegawai. Nah, kemudian di sini ada kelas eksekutif yang mewarisi kelas manajer, dan tentu manajer mewarisi kelas pegawai. Nah, kita akan buat secara berurutan. Kita akan buat dulu kelas pegawai, kemudian nanti kita akan buat kelas staf, kemudian buat kelas sekretaris, dan buat kelas manajer. Oke, kita akan buat sesuai dengan kelas diagram di sini. Kita akan buat properti gaji pokok, nama, jabatan, kemudian kontraktor, kemudian beberapa metode di bawahnya. Oke, kita akan mulai. Silahkan buka kode editor kalian. Di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA. Oke, saya akan buka. Oke, di sini sudah terbuka. Kita akan membuat project baru. Oke, sebelumnya di sini saya akan buat folder dulu di desktop. Saya akan klik kanan di desktop, new folder. Kita akan buat Java OOP. Oke. Nah, di dalam folder Java OOP nanti kita akan menaruh project kita. Oke,
kita buka kembali kode editor kita. Kita akan klik new project. Oke, setelah tampil kita arahkan ke desktop, kemudian kita cari folder Java -OOP. Oke, kita klik di sini. Kita ke desktop dulu, kita scroll ke bawah, Java OOP. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian biarkan seperti ini. Kita klik create. Oke, sebentar, ini kita kemudian kita beri nama projectnya, kita beri nama inheritance. Oke, inheritance. Oke, kita kemudian kita create. Oke, di sini kita sudah punya project namanya inheritance. Oke, kita akan menuliskan kodenya di dalam folder rs ini, tapi sebelumnya agar lebih rapi kita akan membuat folder atau package di dalam folder src. Saya akan klik kanan di sini, new package. Kita beri nama, ini bebas aja ya. Saya akan beri nama topik 2. Oke. Kemudian saya tekan enter. Nah, di sini ada package topik 2. Nah, di dalam package atau folder topik 2 inilah kita akan membuat file-file yang tadi, yaitu pegawai, kemudian manajer, kemudian sekretaris, kemudian staff, dan lain-lain. Oke, saya akan close main.java. Nah, kita akan bikin file di dalam topik 2. Oke, saya akan klik kanan untuk membuat file baru. New Java class. Tadi namanya adalah pegawai. Kita enter. Oke. Kita lihat kembali diagram kelas kita. Oke, kita akan buat 3 properti yang akses modifiernya atau visibilitasnya itu bertipe private. Hanya akan bisa diakses di dalam kelas pegawai. Oke, kita buat dulu. Kita buat akses modifiernya private, kemudian tipenya double, kemudian nama variabel atau propertinya adalah gaji pokok. Kemudian properti kedua juga akses modifiernya private, tipenya string, kemudian nama variabelnya adalah nama. Kemudian juga private, kemudian string, sini jabatan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat konstruktor. Ya, kita akan buat konstruktor. Tapi sebelum itu kita akan buat dulu metode set dan get. Oke, saya akan buat set gaji pokok ya. Gaji pokok akan memberikan nilai kepada properti gaji pokok. Kemudian saya juga akan membuat metode get untuk mengembalikan nilai dari properti gaji pokok. Oke. Nah, setelah itu kita juga akan buat get nama untuk mengambil data nama nanti, mengembalikan data nama. Kemudian juga get jabatan. Oke. Setelah itu kita juga akan buat, bentar, kita kembali lagi ke kelas diagram, jabatan, dan get total gaji. Oke, kita akan buat fungsi get yang mengembalikan total gaji.
Oke, kita kembali ke kode editor. Di bawahnya kita buat public, kemudian double, dia akan mengembalikan nilai yang bertipe double. Kemudian nama metodenya adalah get total gaji. Oke, nanti akan mereturn get gaji pokok. Oke. Nah, kenapa kita return get gaji pokok di kelas pegawai? Karena di sini belum ada tambahan untuk selain gaji pokok seperti upah lembur ataupun bonus ya. Karena belum ada properti itu, maka kita kembalikan juga nilai dari metode gaji pokok. Oke, selanjutnya kita akan buat konstruktor. Konstruktor namanya harus sama dengan nama kelas, yaitu kelas pegawai. Kita tulis dulu akses modifiernya public, kemudian kita buat konstruktornya namanya adalah pegawai. Nah, pegawai nanti menerima nilai ada 3, yaitu gaji pokok, nama, jabatan. Oke, kita akan tentukan dulu. Di sini akan menerima nilai yang bertipe double, namanya gaji pokok. Ingat, ini untuk menampung nilai yang kita inputkan nanti. Kemudian yang kedua, tipenya string yang menampung nanti nama. Kemudian yang ketiga juga menampung nilai string, yaitu jabatan. Nah, setelah itu di dalamnya kita akan memasukkan nilai ke dalam gaji pokok. Dengan cara di sini ada metode set gaji pokok. Saya menggunakan metode set gaji pokok untuk mengisi nilai ke properti gaji pokok. Oke, saya akan panggil metode set gaji pokok. Kemudian saya akan isi nilai yang dikirimkan dari sini. Saya kirimkan lagi ke metode set gaji pokok. Oke, kemudian kita akan ubah juga nama. Karena nama tidak memiliki metode set, maka kita langsung merubah nilai dari propertinya, nama, kemudian kita ambil dari di sini, dari nama sini, kemudian dis jabatan kita ambil dari parameter jabatan. Oke, jadi gaji pokok kita ke sini, nama kita kirim ke sini, jabatan kita masukkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita cek dulu gaji pokok, total gaji. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi kelas diagram. Kelas diagram di sini ada metode lagi namanya info, tapi tidak mengembalikan nilai. Kita akan buat public void karena tidak mengembalikan nilai. Kemudian kita kasih nama info. Oke, kemudian kita tampilkan ke layar sistem out print line. Yang tulisannya nanti pertama kita tuliskan data pegawai. Oke, titik 2. Kemudian ini saya copy. Kemudian saya paste di bawahnya. Saya kasih garis.
garis, kemudian di bawahnya saya paste lagi, Ctrl V. Di sini saya akan tulis nama, kemudian saya akan tab agar rapi. Nama saya akan tampilkan setelah tulisan nama nama dari pegawai ya. Jadi saya bisa tulis get nama, metode yang mengembalikan nama. Kemudian ini saya copy lagi. Oke, ini saya buat 2 kali tab. Ini juga di bawah 2 kali tab. Di sini bukan nama tapi jabatan. Terus di sini get jabatan. Kemudian di sini kita paste, bukan jabatan tapi gaji pokok. Oke, di sini kita buat 3 aja. Tabnya di sini juga 3. Oke, di sini 2 cukup. Ya, di sini bukan get jabatan tapi apa? Tapi get gaji pokok. Kemudian selanjutnya saya copy paste lagi. Di sini total gaji yang saya ambil dari get total gaji. Oke, dan kita kasih 1 enter ke bawah, kita paste. Kita tidak perlu memberikan nilai. Oke, tidak perlu mencetak, kita cuma butuh line baru atau baris baru. Oke, jadi get nama akan memanggil metode get nama mengembalikan nilai nama. Begitu juga jabatan, kemudian gaji pokok mengembalikan gaji pokok, kemudian get total gaji mengembalikan nilai dari metode get gaji pokok. Oke, kita akan uji coba dulu apakah keluarannya dari metode yang kita buat ini sudah betul. Kita akan buat dulu kelas utama. Kita klik kanan di topik 2, kemudian Java class, kita buat namanya uji pegawai. Enter. Kemudian kita buat mainnya public static void main. Oke, kemudian tab, kita panggil dulu, kita buat objek dulu, objek pegawai. Oke, kita buat seperti ini, kelas pegawai. Kita akan buat objek dari kelas pegawai, kita beri nama misalnya pegawainya Andi misalnya. Kemudian kita akan instansiasi kelas pegawai. Kemudian kita akan kirimkan nilai yang pertama. Jadi ketika kita melakukan instansiasi, dia akan memanggil konstruktor dari kelas pegawai, yaitu yang ini. Nah, konstruktor ini membutuhkan 3 nilai atau 3 parameter untuk dikirim. Maka di sini kita harus kirim 3 nilai, yaitu gaji pokok, nama, dan jabatan. Sesuai urutannya. Pertama, gaji pokok misalnya 3 juta. Kemudian kita beri namanya adalah Andi, seperti ini. Kemudian jabatannya adalah misalnya jabatannya adalah staff gitu ya, staff aja. Oke, titik koma. Nah, kemudian setelah kita
melakukan instansiasi, kita akan memanggilnya. Karena ketika kita melakukan instansiasi, konstruktor dipanggil, di dalam konstruktor akan mengisi nilai gaji pokok, nama, dan jabatan. Artinya properti-properti ini sudah ada nilainya ketika kita melakukan instansiasi. Nah, tugas kita nilai-nilai ini dari properti-properti ini kita akan tampilkan di menggunakan metode info. Yang setiap info mengambil nilainya menggunakan metode get. Itu get nama, get jabatan, get gaji pokok, dan get total gaji. Oke, kita akan panggil metode info melalui objek, kemudian get info. Oke, kita save dulu, kemudian kita jalankan. Nah, tampilannya seperti ini. Namanya tadi Andi, karena kita masukkan nilai Andi tadi. Kemudian gaji pokoknya kita masukkan 3 juta. Kemudian total gaji kita masukkan 3 juta diambil dari gaji pokok. Oke, ini akan saya rapikan. Saya akan kurangi tabnya. Kita kembali ke metode pegawai. Ke kelas pegawai metode info. Jadi jabatan kita hapus tabnya 1. Oke, kemudian coba kita run lagi. Oke, hasilnya sudah lebih baik, sudah lebih rapi. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat kelas staff. Ya, kita akan membuat kelas staff yang nanti memiliki konstruktor saja. Dia tidak memiliki properti ataupun metode selain konstruktor. Oke, kita akan bikin dulu kelas staff dan nanti kita akan uji menggunakan kelas staff ini. Oke, kita buka lagi kode editor. Kita tutup dulu runnya, kita tutup, kemudian kita klik di topik 2, buat file baru yang namanya staff. Oke, enter. Nah, staff ini memiliki hubungan dengan kelas pegawai. Atau kelas staff ini adalah anak dari kelas pegawai yang akan mewarisi nilai-nilai yang ada di dalam kelas pegawai. Maka kita tambahkan extend, artinya mewarisi kelas pegawai. Di sini kita tulis mewarisi kelas pegawai. Oke, jadi dia membutuhkan kelas pegawai. Nah, selanjutnya karena tidak memiliki metode maupun properti, hanya memiliki konstruktor, kita langsung membuat konstruktor. Di sini hanya harus sama dengan nama kelas. Oke. Kelasnya itu staff. Kemudian kita akan mengirimkan juga nanti 3 nilai. Gaji pokok, nama, dan jabatan. Oke, gaji pokoknya misalnya 3 juta. Oke. Kemudian namanya adalah sorry. Di sini parameter, sorry. Jadi di sini kita akan tentukan variabel penampungnya, namanya adalah gaji pokok. Kemudian di sini string untuk menampung nama, kemudian string lagi untuk menampung jabatan. Yang nanti dia akan melakukan mengirimkan ke superkontraktornya yang ada di kelas pegawai, yaitu kontraktor pegawai. Oke, jadi super ini otomatis mengeksekusi kontraktor pegawai. Oke, kita akan kirimkan juga nilai dari parameter ini, gaji pokok, kemudian nama,
kemudian jabatan. Oke, kita save. Kita akan uji dari kelas staff. Maka kita kembali ke kelas uji pegawai. Kita akan tulis di sini kelas staff. Kemudian saya akan buat objek yang namanya Iqbal. Kemudian buat instansiasi kelas staff. Saya akan kirim ke konstruktor, misalnya gaji 3.500.000. Kemudian namanya adalah Iqbal. Oke, kemudian dia adalah jabatannya juga staff. Kemudian setelah kita instansiasi, kemudian kita panggil metode info yang ada di kelas pegawai. Nah, kenapa kita bisa memanggil kelas info? Karena kelas staff sudah extend ke kelas pegawai. Artinya metode yang ada di kelas pegawai bisa digunakan menggunakan objek yang dibuat menggunakan kelas staff. Jadi di sini kita panggil kelas info gunakan objek dari kelas staff. Oke, kita save dulu. Oke, nanti kalian bisa perhatikan. Jadi alurnya ketika dilakukan instansiasi kelas staff dan mengirimkan 3 nilai, yang dilakukan adalah kelas staff dijalankan, kemudian konstruktor staff dijalankan, kemudian menerima 3 nilai yang tadi, gaji pokok, nama, jabatan. Di sini 3.500.000 Iqbal dan staff. Nah, di sini diterima. Kemudian nilai yang diterima kita panggil lagi kelas kontraktor pegawai yang ada di kelas pegawai, yaitu yang ini. Nah, gaji pokok itu mengambil nilai yang dikirimkan di sini dan seterusnya, nama dan jabatan. Dan di kelas pegawai mengupdate properti gaji pokok, nama, jabatan berdasarkan nilai yang dikirim dari kontraktor staff. Kontraktor staff dikirim nilainya dari kelas uji pegawai. Oke, kita akan jalankan dulu. Kalian bisa lihat nanti nilainya akan sesuai dengan nilai yang sudah kita kirimkan. Kita klik run. Oke, kita lebarkan dulu, kita scroll ke atas. Oke, di sini ada Andi. Karena di sini kita kirim Andi. Di sini staff karena juga kita kirim staff. 3 juta karena kita kirim 3 juta. Kemudian total gaji diambil dari metode gaji pokok. Metode total gaji, oke? Nah, sini juga berbeda. Oke, jadi pengujian kita berhasil. Kita akan membuat kelas yang selanjutnya, oke? Kita kembali dulu ke kelas diagram kita. Kita kembali ke kelas diagram. Kita akan buat kelas yang namanya sekretaris, ya. Nah, sekretaris ini kalian bisa lihat ada properti, akses modifiernya private, nilai yang bisa disimpan tipenya double, nama propertinya adalah upah lembur, dan ada metode get upah untuk mengambil nilai dari get upah lembur, dan set untuk menginput nilai ke dalam properti upah lembur, dan ada metode get total gaji yang namanya sama dengan metode yang ada di kelas pegawai, yaitu get total gaji juga. Nah, sekretaris ini adalah anak dari kelas pegawai, atau sekretaris
bisa menggunakan atau mewarisi semua yang ada di kelas pegawai selama akses modifiernya adalah protected atau public. Oke. Bisa diwarisi oleh kelas sekretaris. Oke, atau bisa diakses dari kelas sekretaris. Oke, kita akan buat kelas sekretaris yang extend ke kelas pegawai. Oke. Kita buat dulu. Kita minimize dulu. Kita kembali ke sini, kita klik folder topik 2. Klik kanan, bikin kelas baru. Namanya adalah sekretaris. Enter. Sekretaris yang extend ke kelas pegawai. Nah, di sini memiliki satu properti tadi, yaitu upah lembur. Ya. Jadi saya bisa buat di sini private yang menampung nilai bertipe double, yang nama propertinya adalah upah lembur. Nah, kemudian kita akan buat, kita lihat lagi, ada kontraktor sekretaris, get upah lembur, dan set upah lembur. Oke, kita buat dulu set dan getnya. Kita buat set upah lembur. Jadi nanti untuk menginput nilai ke upah lembur, kemudian get upah lembur untuk mengambil upah lembur. Oke, kemudian kita akan buat kontraktor sebelum kita buat get total gaji ya. Kita buat dulu kontraktornya sesuai nama kelasnya, yaitu sekretaris yang menerima nilai yang pertama tipenya double, gaji pokok, kemudian yang kedua tipenya string, nama, dan yang ketiga nilai string juga, yaitu jabatan, yang nanti mengirimkan satu lagi yaitu upah lembur ya. Upah lembur itu double. Oke. Double namanya adalah lembur. Nah, untuk mengisi gaji pokok kita akan menggunakan perintah super untuk memanggil kelas pegawai, kontraktor pegawai yang ada di kelas pegawai. Oke, kelas super, kemudian kita kirimkan nilai dari gaji pokok, nama dan jabatan. Kemudian untuk upah lembur, karena hanya adanya di kelas sekretaris, maka kita lakukan set upah lembur di sini. Set upah lembur yang nilainya diambil dari parameter upah lembur. Oke. Nah, jadi nanti setelah dirubah semua propertinya, yaitu gaji pokok, nama, jabatan, dan upah lembur, nilainya tentu sudah ada. Kemudian kita ambil nilainya. Kita ambil nilainya get total gaji. Nah, di sini kita buat lagi metode yang namanya get total gaji. Ya. Kita ambil, artinya apa? Kita membuat dua metode yang sama yang saling berhubungan, sehingga dikatakan sebagai konsep override. Nah, kenapa dikatakan konsep override? Karena
get gaji total kelas sekretaris ini mempunyai hubungan dengan kelas pegawai menggunakan extend, dan sekretaris punya metode yang sama dengan kelas pegawai, yaitu get total gaji. Kita kembali ke kelas sekretaris. Nah, di sini get total gaji akan memanggil get total gaji yang ada di kelas pegawai, yaitu yang ini, dan metode get total gaji mengembalikan nilai gaji pokok. Jadi di sini akan bernilai gaji pokok ditambah dengan upah lembur. Cara mengambil nilai get upah lembur kita bisa gunakan metode get upah lembur. Oke, kita save, kemudian kita coba ya, kita buat objek dari sekretaris, kemudian kita kirimkan gaji pokok, nama jabatan, dan upah lembur. Kemudian kita panggil info, kelas info yang ada di pegawai. Oke. Sebelum kita panggil, kita lihat kembali kelas diagram. Oke, semua metode dan properti sudah kita buat. Selanjutnya kita uji dulu. Kita panggil, kita buka kelas uji pegawai. Di sini saya akan tulis sekretaris atau kelas sekretaris. Sekretaris misalnya namanya adalah Andi Iqbal gitu ya. Jadi kita membuat objek namanya Andi Iqbal. Kemudian kita lakukan instansiasi untuk kelas sekretaris. Dia harus mengirimkan 4 nilai gaji pokok, misalnya gaji pokoknya adalah 4 juta. Kemudian namanya adalah Andi Iqbal. Kemudian kita tulis saja A titik Iqbal. Kemudian jabatannya adalah sekretaris. Kemudian upah lemburnya misalnya 750.000. Oke. Udah kita kirimkan. Kita save dulu, kemudian yang kita lakukan, kita akan memanggil metode info yang ada di kelas pegawai melalui objek dari kelas sekretaris. Oke. Kita akan panggil Andi Iqbal, panggil metode info. Kita save dulu, kemudian kita jalankan. Kalian bisa lihat nilainya, semuanya berbeda. Kita jalankan. Oke, ini objek yang pertama ya. Objek yang pertama, ini objek pertama Andi, staff, kemudian 3 juta. Kemudian ini objek kedua yang berasal dari kelas staff, Iqbal, staff, 3.500.000. Oke. Kemudian di sini di bawahnya lagi sekretaris, Iqbal sekretaris, kemudian 4 juta. Karena ada gaji pokoknya, upah lemburnya 750.000, maka totalnya 4.750.000. Oke, selanjutnya kita akan buat kelas manager. Oke, kalau kita lihat di sini, ini ada kelas manager. Ini dengan kelas sekretaris. Oke, kita akan buat, karena mirip saya akan copy paste dari kelas sekretaris, mulai dari sini sampai override. Saya copy. Oke, kemudian saya buat kelas baru yang namanya adalah manager.
enter. Kemudian kita extend dulu kelas pegawai. Oke. Kemudian di dalamnya kita paste yang kita copy tadi dari kelas sekretaris. Oke, di sini manajer tidak punya upah lembur tapi punya yang namanya, kita lihat dulu, namanya bonus ya. Kita ubah menjadi bonus. Di sini bukan kontraktor sekretaris, harusnya kontraktor manajer. Dan di sini benar gaji pokok, nama, jabatan, di sini salah. Di sini adalah yang lebih masuk akal adalah bonus. Kemudian kita kirim, kemudian kita ubah dulu set, nanti namanya set bonus ya. Set bonus. Di sini belum ada. Kita ubah jadi set bonus. Oke. Di sini masuk akal kalau bonus. Bonus kita masukkan ke properti bonus. Set upah lembur kita ganti dengan nilai dari parameter bonus. Ini ya. Ini masuk ke sini, dieksekusi. Kemudian masukkan ke properti bonus, kemudian get bonus. Nah, ini tidak ada get upah lembur tapi get bonus yang mengembalikan nilai dari properti bonus. Kemudian get gaji total diambil dari get bonus. Get bonus. Di total diambil nilainya kemudian ditambah dengan bonus. Oke, kita coba dulu. Kita buka kelas uji pegawai, kita masuk di sini kelas manager. Kelas manager, misalnya manajernya adalah aja ya. Kemudian kita instansiasi. Kita akan kirim ada 3, ada 4 ya. Ada 4, pertama gaji pokok. Gaji pokok misalnya 4.500.000 ya. Kemudian namanya adalah Ahmad. Kemudian jabatannya adalah manajer ya, manajer. Kemudian yang keempat adalah upah bonusnya ya, bonusnya 1 juta. Oke, 1, 2, 3, 1 lagi 1 juta. Oke. Jadi kalau gaji pokok tambah bonus harusnya 5.500.000. Oke. Kita akan panggil lagi method info yang ada di kelas pegawai melalui objek dari kelas manager. Kita tulis Ahmad akan memanggil method info dan menampilkan datanya. Oke, kita uji dulu. Kita jalankan, run. Nah, sini kalian bisa lihat total gajinya 5.500.000, gaji pokoknya 4.500.000 karena di sini ditambahkan dengan 1 juta. Oke. Sampai sejauh ini objek yang kita tampilkan ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kalian bisa lihat juga 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya di sini kelas diagram ada lagi kelas di bawah kelas manager atau anak dari kelas manager. Nah, eksekutif manager ini mewarisi kelas manager. Namun
kelas eksekutif manager itu akan membutuhkan kelas sekretaris, tetapi bukan extend atau bukan anak dari kelas sekretaris, tapi dia membutuhkan kelas sekretaris, sehingga nanti kita akan membuat sebuah objek dari kelas sekretaris untuk mengambil nilai dari kelas sekretaris dan digabungkan nilainya dengan kelas manager. Jadi kalau kita kan eksekutif manager ini adalah orang yang bekerja merangkap gitu. Jadi dia bekerja sebagai manajer, dapat gaji pokok dan bonus, kemudian dia juga bekerja sebagai sekretaris dan mendapatkan gaji pokok dan juga upah lembur. Oke, kita akan buat sesuai kelas dari eksekutif manager ya. Kita akan buat, jadi nanti ada set sekretaris karena propertinya berupa objek ya. Kemudian ada get sekretaris untuk mengambil dari properti atau objek SKR ini. Kemudian get total gaji nanti diambil dari get total gaji, diambil dari nilai get total gaji dengan get total gaji dari objek sekretaris. Oke, kita coba dulu dan nanti akan kita tampilkan. Oke, kita coba buat lagi kelas executor. Kita klik kanan ya, kita new Java class, kita beri nama executive manager. Nah, di sini agak beda. Dia bukan extend langsung ke pegawai, tapi dia extend ke manager. Oke. Propertinya ada satu berupa objek yang namanya nanti SKR. Kita kasih akses modifiernya apa nih? Kita lihat dulu. Oh, private ya. Kita kasih private. Dia adalah sebuah kelas, namanya kelasnya adalah sekretaris. Kemudian nanti akan membuat kelas yang namanya SKR. Kemudian kita akan set SKR untuk mengisi objek dari sekretaris. Kemudian kita bikin metode get untuk mengambil objek dari nilai. Dan di sini kita akan get juga total gaji dari manager. Jadi metode total gaji kita panggil, di dalam metode total gaji memanggil metode get total gaji yang ada di kelas manager. Nah, di situ tentu sudah ditotalkan yang di kelas manager dengan bonusnya, kita tambah dengan get total gaji SKR. Kita kasih SKR ya, dan get total gaji juga. Nah, di sekretaris juga sudah di total dari metode total gaji dari gaji pokok tambah upah lembur. Maka di sini sudah tertotal total gaji dan upah lembur. Di sini total gaji dan upah dan bonus maksudnya. Oke. Nah, ketika ini digabungkan, maka gajinya double ya. Gaji sebagai manajer dan gaji sebagai sekretaris. Nah, sekarang kita akan buat juga metode info. Kita akan buat metode info yang namanya info ya. Di sini public void info. Di sini kita tidak memanggil
info yang ada di pegawai, tapi kita akan membuat lagi yang baru, sistem out. Oke, out print line. Oke, nanti di sini data pegawai ya, data pegawai dan titik 2, kemudian kita tambahkan dengan kita buat lagi, ini kita copy paste, kita tambahkan garis. Selanjutnya kita kasih informasi nama. Di sini kita kasih T 3 kali. Oke. T lagi. Kemudian kita sambung dengan nilai balikan dari get nama. Nah, kenapa bisa mengambil get nama? Karena metode get nama berada di kelas pegawai yang notabene executive manager itu memanggil anak dari kelas manager, dan kelas manager adalah anak dari kelas pegawai. Jadi masih ada hubungannya. Oke. Sudah get nama, kemudian ini kita copy paste. Kita beri nama jabatan. Kemudian kita ganti dengan get jabatan. Kita paste lagi. Jabatan. Terus ini gaji pokok ya. Gaji pokok ya. Di sini kita masuk di sini. Oke, supaya lebih jelas kita tulis gini aja deh. Super titik get nama. Artinya kelas di atasnya, kemudian kita panggil metode yang kelas di atasnya. Sini kita tambahkan juga super, kemudian titik get jabatan, kemudian super, sini get gaji pokok ya. Kemudian kita copy paste lagi, kita hapus lagi. Di sini bonus ya. Jadi yang super tadi itu adalah bonus. Oke, di sini super get bonus. Oke. Nah, di sini kita tampilkan, kita copy lagi gaji total gaji ya. Total gaji. Di sini tentu mengambil get total gaji. Oke, dah. Nah, ini akan saya copy mulai dari mulai dari jabatan ya. Jabatan saya copy, kemudian saya paste di sini. Jabatan bukan dari super tapi dari kita panggil metodenya saja, get SKR yang membalikan objek SKR, kemudian kita ambil jabatannya ya. Ambil jabatannya. Dia akan mengambil dari kelas pegawai. Ini juga get SKR yang diambil dari gaji pokok juga. Ini juga ini bukan bonus ya, tapi upah. Ingat kalau sekretaris itu upah
lembur. Ini total gajinya kita ganti semua jadi get SKR. Di sini tidak ada metode get bonus tentu di sekretaris, tapi adanya get upah lembur. Nah, di sini kita panggil lagi get SKR, get total gaji. Ya. Nah, selanjutnya kita akan uji ya. Kalau kita lihat di sini, info sudah digunakan, total gaji juga sudah, semua propertinya juga sudah. Nah, cara mengujinya ini agak sedikit berbeda. Misalnya di sini kita punya sekretaris dulu ya. Kita punya sekretaris ya. Sekretaris gitu. Kita punya sekretaris. Kemudian kita beri nama sekretaris sek gitu ya. Sek. Kemudian kita new sekretaris. Nah, sekretaris ini memiliki 4 parameter. Ini saya copy paste aja ya. Saya copy paste semua nilainya. Copy paste, copy. Oke, kalau begitu kita kasih nama aja. Kita beri nama Anindita gini ya. Anindita, sorry, huruf kecil, objeknya huruf kecil, Anindita. Kemudian namanya kita juga ganti menjadi Indita. Oke, nah kemudian kita tidak perlu menampilkan Anindita di sini, tapi nanti kita pakai untuk mengirim objek gitu ya. Kita buat dulu eksekutif manager. Oke, kita buat manager. Oke, kita save, kita lihat dulu eksekutif manager akan di set ke sini. Oke, di set ke sini. Kemudian oke. Baiknya kita buat dulu di sini constructor ya. Kita buat dulu public, namanya adalah executive manager. Oke. Kemudian executive manager ini menerima 4 juga inputan. Pertama, double itu gaji pokok. Kemudian yang kedua string nama. Kemudian yang ketiga string yaitu jabatan. Oke, jabatan. Kemudian yang keempat itu adalah bonus ya. Ya, bonus itu. Oke, tunggu. Di sini kita kirimkan ini deh. Kita kirimkan executive manager gaji pokok ya. Kita kirimkan juga di sini bonusnya. Misalnya double juga. Di sini bonus. Oke. Kemudian kita isi gaji pokok ya. Kita isi gaji pokok menggunakan super. Kita kirim 4 nilai ini. Gaji pokok. Gaji pokok, kemudian selanjutnya apa lagi ya? Gaji pokok.
di sini kita tambah aja ya. Gaji pokok manajer gini. Kemudian di sini double gaji pokok sekretaris gini. Dan di sini namanya sama, jabatannya jabatan manajer. Kita kirim juga jabatan sekretaris, kita tulis string seperti ini, dan jabatan sekretaris. Mudah-mudahan kalian tidak paham ya, tidak bingung ya. Oke, jabatan sekretaris, kemudian ada bonus dan ada double ini upah lembur seperti ini. Oke, kita coba dulu, kita gaji pokok manajer. Oke, dah. Kemudian di sini nama jabatannya jabatan manajer, jabatan manajer. Kemudian di sini bonus ya, bonus gitu. Nah, kemudian untuk SKR oke, nah selanjutnya kita akan isi objek SKR dengan melakukan instansiasi di sini, diambil dari nilai parameter dari gaji pokok sekretaris, kemudian namanya tetap sama, terus jabatan sekretaris. Oke, kemudian upah. Oke, jadi kita ketika diinstansiasi, kontraknya berjalan, menerima semua nilai ini. Bonus ini kita kasih dulu tipe data. Oke. Sorry, ini tidak perlu ya. Nah, terima nilai-nilai dari parameter yang kita kirimkan menggunakan kelas atau objek dari Executive Manager. Oke, nah selanjutnya setelah kita melakukan ini, oke, ini kita sebaiknya ini kita ganti ya, kita ganti menjadi set SKR yang di sini melakukan instansiasi seperti ini. Tuh. Jadi set SKR melakukan instansiasi, kemudian nilainya masuk ke sini dan kita masukkan ke dalam objek SKR. Oke, kita coba dulu. Ingat di sini aturannya, kalau kita minimize dulu ini, sini gaji pokok untuk manajer dan gaji pokok untuk sekretaris, namanya tetap sama. Kemudian jabatan manajernya kita input, jabatan sekretarisnya kita input, kemudian bonus untuk manajernya kita input, upah lembur untuk sekretarisnya juga kita input. Nah, kemudian di uji pegawai kita tidak perlu lagi melakukan instansiasi di sini untuk sekretaris. Kita cukup ke eksekutif, kelas Executive Manager. Kita buat misalnya nama Executive Managernya adalah Anindita misalnya ya. Kita kasih nama Anindita. Jadi dia menjadi objek, namanya akan menjadi objek.
Kita lakukan instansiasi untuk eksekutif manager. Pertama gaji pokok apa nih? Pertama misalnya kalau manajer tadi 4.500.000 ya. 4.500.000. Kemudian apa lagi? Kemudian di sini diinformasikan gaji pokok sekretaris. Nah, sekretaris di sini misalnya 4 juta. Kita tambahkan 4 juta. Oke. Nah, kemudian yang ketiga nama. Ini namanya misalnya tadi kita sepakati adalah Anindita. Kemudian parameter kedua yaitu jabatan manajer dan yang kelima jabatan sekretaris. Nah, jabatan manajer kita isi dengan manajer ya. Yang sekretaris kita isi dengan sekretaris. Oke. Kemudian untuk bonus di sini kalau kita lihat manajer bonusnya 1 juta, kita samakan bonusnya adalah 1 juta. Upah lembur untuk sekretaris itu 750.000. Oke. Parameter selanjutnya upah lembur 750.000. Oke, kita akhiri dengan titik koma. Nah, selanjutnya di eksekutif manager ini memiliki ini ya, memiliki metode info juga. Oke, jadi ketika kita membuat sebuah objek berasal dari kelas eksekutif manager, maka yang dieksekusi adalah ini dulu ya. Ini info yang ini ya. Oke. Kita coba dulu. Anindita. Oke, sorry. Anindita. Kemudian info. Oke. Kita tes dulu. Kita save. Kita jalankan. Oke, harusnya nanti total gajinya 4.500.000 tambah 4 juta menjadi 8.500.000 ditambah 1 juta menjadi 9.500.000 ditambah 750.000 menjadi 1.250.000 ya. 10.250.000. Oke. Kita eksekusi dulu. Run. Oke, nah kita lihat dulu, kita cek dulu ya. Namanya Anindita, betul jabatan manajer. Ketika jabatan manajer gaji pokoknya adalah 4.500.000, betul? Oke, manajer tadi, kemudian bonusnya 1 juta, betul? Tadi bonusnya, kalau bonus kan 1 juta, oke. Total gaji 4.500.000 tambah 1 juta menjadi 5.500.000. Nah, kemudian jabatan kedua yang dia punya adalah sekretaris. Nah, ini kita kirimkan jabatan yang nilainya sekretaris. Kemudian gajinya 4 juta. Dan upah lemburnya adalah 750.000. Oke, maka total gaji untuk jabatan sekretaris adalah 4.750.000. Oke, di sini ada kesalahan ya. Total gaji 4.750.000. Oh, masih ada yang salah. Masih ada yang kurang. Kita eksekusi lagi ke eksekutif. Total gaji selanjutnya kita harus ambil dari sini nih, ke total gaji ya, yang dari objek sekretaris dan dari ambil merujuk ke kelas manager. Oke, nah, sekarang kita akan tampilkan lagi di sini sistem out print line. Di sini
total gaji keseluruhan. Oke, total gaji keseluruhan. Ya. Oke, ini jabatan-jabatan. Oke, enggak apa-apa. Keseluruhan yaitu berasal dari metode milik eksekutif program, eksekutif manager, yaitu get total gaji. Itu get total gaji. Yang mana ini? Yang ini ya. Ini yang di manager, sedangkan yang ini itu adalah yang sekretaris. Oke, kita uji lagi, harusnya sudah tertambah 1 total gaji keseluruhan. Oke, kita coba run. Oh. Kita coba cek dulu ya. Ini double. Total gaji sampai berapa sih? Double berarti ada lagi enggak? Kalau integer, total gaji integer enggak usah. Oke, harusnya double ya. Double. Oke. Total gaji keseluruhan. Ini harusnya 1 juta, 10 juta ini harusnya. 10.250.000. Oke, atau kita ganti dulu deh. Ya, totalnya enggak terlalu besar. Oke, ini harusnya sebaiknya 3 juta. Ini manajer 3.500.000, yang ini 3 juta ya. 3 juta. Oke, enggak apa-apa, 1 juta dan 350. Oke, save. Coba kita ulang. Nah, ini totalnya 8.250.000. Total dari 3.500.000, 3.750.000 ditambah dengan 4.500.000. Oke, jadi totalnya menjadi 8.250.000. Oke, ini kita rapikan, bonus kita tambahkan. Tab, kita ke eksekutif, cari bonus. Kita tambah tab 1 lagi. Dan untuk upah lembur kita kurangi 1. Kita kurangi 1 tab. Oke, kita save. Kita run. Gimana? Sudah rapi. Oke, sudah rapi. Oke. Jadi pengujian kita sudah berhasil. Nah, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasannya. Kalau kalian masih bingung, silahkan nanti diulang ya. Silahkan diulang videonya, dan kalau belum mengerti juga silahkan komen di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi mengenai masalah yang kalian hadapi. Oke, sekian dulu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.